Saudara, apa kabar pagi ini? Sangat luar biasa. Ada yang punya persoalan? Ada yang datang dengan penyakit? Ya, sure. Ada? Ada yang kekurangan uang? Ada yang punya hutang? Oke. Ada yang punya kebutuhan yang senantiasa didoakan setiap hari? Saya akan beri kunci yang sakti. Saudara tahu bahwa saudara tidak diciptakan seperti keadaan sakit penyakit yang saudara alami sekarang. Saudara tahu seharusnya saudara tidak punya hutang seperti sekarang. Seharusnya saudara tidak menangis, merengek-rengek kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan saudara. Kalau saudara sebagai murid dan saudara tahu tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada saudara, dan saudara tahu bahwa tujuan saudara tidak seperti yang sekarang saudara hadapi. Tujuan saudara adalah masa depan saudara. Keadaan saudara adalah di masa depan nanti. Saudara tidak perlu menyesali, menangisi keadaan yang saudara hadapi saat ini. Sebab saudara tahu bahwa itu bukanlah keadaan saudara yang sesungguhnya. Keadaan saudara sesungguhnya adalah masa depan saudara. Bukan soal hutang-hutang yang harus ditutup. Bukan penyakit yang saudara gumuli setiap hari. Bukan kebutuhan-kebutuhan yang saudara rengek tiap kali kepada Tuhan untuk dia penuhi. I am not my present. Saya bukan sekarang ini, saat ini. Kau tahu penyakit, you are not belong to my future. Kamu tahu hutang, kamu tidak akan saya bawa sampai di tujuan saya nanti. Aku adalah masa depanku. Aku adalah nanti ke depan dan bukan sekarang. Itu sebabnya aku tidak mau melihat dengan mata jasmaniku saat ini. Kacamataku adalah kacamata masa depan. Kacamataku adalah kacamata masa depan, katakan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, dia baik. Ayub. Naaman. Soal ujiannya adalah pencurian. Diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nanti saudara akan tahu bagaimana Tuhan punya rencana. Dia datang supaya kita semua mempunyai hidup. Nanti saudara cari sendiri di rumah ya. Itu ujian langsung, ujian pertama ini tadi. Ternyata saudara sudah gak tenang, gak diam, gak percaya sama pengkhotbah. Baiklah, kita akan langsung masuk. Kita lompat kepada peristiwa bagaimana Ayub ini menghadapi ujian-ujian dalam hidupnya yang mana itu akan diaplikasikan dalam kehidupan kita dan tahun-tahun yang akan datang. Ayub ini disebut sebagai seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan, yang mana anak lelaki pada saat itu disebut anak yang sangat berharga. Dia adalah orang yang terkaya di daerahnya. Dia memberi makan kepada orang miskin, melindungi janda-janda, menjadi kaki bagi orang yang lumpuh, menjadi mata bagi orang yang buta. Saat ia berjalan di pintu gerbang dan dia membuka mulutnya, semua orang diam dan berhenti dari pekerjaan mereka. Ia seumpama seorang raja di negeri itu. Ayub Pasal 29 menguraikan siapa dia. Saudara nanti bisa baca di rumah. Saya akan langsung membawa saudara kepada peristiwa-peristiwa yang menegangkan. Rupanya setiap kali malaikat-malaikat datang memberi laporan menghadap kepada Tuhan. Setan juga ternyata ada di sana nyusup. Saudara kepikir gak sih kalau gak baca kitab Ayub, kepikir gak sih dia bisa nyusup di antara orang-orang benar, di antara para malaikat, di hadirat Allah, apalagi di sini tempat seperti ini. Orang-orang kudus berkumpul seperti ini, setan pasti nyusup, saudara. Kalau ada laporan-laporan yang benar, dia akan datang ke sana dan nyusup, memberikan laporan yang buruk dan busuk dan menantang. Mulailah mereka memberikan laporannya dan kemudian Tuhan berkata, "Tan, kamu dari mana?" Lalu Tuhan mulai boasting. Tuhan mulai membanggakan satu andalannya yang nomor 1 di dunia. Dari kemarin kita bicara mengenai pengangkatan, lalu berhati-hati dengan pengangkatan dan level yang tinggi. Nah sekarang
kita tahu di balik itu ada dalang siapa yang akan membuat kerusakan saat kita ada di atas. Seperti biasa, iblis ini juga namanya adalah pendakwa, ada di Wahyu 12 ayat 10. Dia pendakwa, itu sebabnya kalau dia lapor menghadap Tuhan, dia akan mendakwa. Jadi itu pekerjaan yang biasa dia lakukan, biar pekerjaan kita bagus, biar jelek selalu akan didakwa oleh dia. Jadi kalau saudara sudah bekerja dengan baik dan didakwa, move forward, jangan takut, jangan berhenti dan jangan noleh. Dia akan datang dengan intimidasi dan manipulasi dan membuat kita merasa bersalah dan takut. Waktu Tuhan mulai display dia punya andalan nomor 1, lalu iblis ini bilang ini, kau Tuhan karena kau sendiri yang berkati dia, itu sebabnya dia masih percaya kepadamu. Coba pikir bagaimana setan ini mengintimidasi Tuhan, dia berkata, iya, ia takut dan menghormatimu karena kau berkati. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan terintimidasi dan akhirnya melakukan keinginan setan. Tetapi intimidasi setan itu dan tantangan dan dakwaan bisa membuat Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan setan. Tanda kutip. Tetapi jikalau sampai Tuhan mengajukan sebuah tantangan besar kepada iblis, dia juga bertanggung jawab atas resultnya, atas akhir kisahnya dan berkati dengan limpah. Karena kita akan terus berpatokan dari Yohanes 10 ayat 10 bahwa dia pencuri, iblis ini, tetapi Tuhan itu memberi dengan kelimpahan. Iblis selalu ingin menghancurkan, tetapi Tuhan ingin memberikan kita hidup yang penuh kelimpahan. Jadi rupanya ada perbincangan di sorga yang sering kali kita tidak mengerti. Dan itu ternyata termanifestasi di bumi ini di banyak anak-anak Tuhan. Sekarang mari kita pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah didakwa iblis dan Tuhan mengikuti kemauan iblis dan ada perbincangan di sana. Itu sebabnya saya sudah memberikan saudara jawaban dari soalnya, yaitu apa? Diam dan percaya. Mulailah terjadi pencobaan ujian yang pertama. Iblis yang benar-benar namanya pencuri, dia merusak, menghabiskan dan tujuannya adalah membinasakan. Dia habisi semua kekayaan dan kepemilikan orang-orang yang dikasihinya. Sekarang saudara harus pikirkan bagaimana cara kerja iblis yang tidak smooth, tidak mulus ini. Iblis kalau bekerja nggak baik, saudara nggak rapi. Kita bisa tahu strateginya. Baru dibunuh semua hewan-hewannya, dirusakkan semuanya, anaknya dibikin mati lagi. SOP-nya jelek, dia terabas sana sini. Semua apa yang dia lakukan berbau kejahatan. Jadi saudara mulai pikirkan bagaimana apa yang dia lakukan dalam kehidupan saudara. Apakah dia mencuri, menghancurkan, menghabisi saudara, memberi saudara penyakit, memberi saudara hutang dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi, mungkin ada perbincangan di surga. Jadi saudara akan belajar dan bertahan bersama Ayub bagaimana respon orang paling saleh dan benar itu. Ayub 1:20 sampai 22 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Semua saksi awan penghuni surga, Bapa di surga deg-degan melihat game itu di bawah. Rupanya cum laude. Haleluya, semua bersorak di surga. Iblis membujuk Tuhan dan Tuhan rupanya setuju untuk dibujuk lagi. Dia masih tuding lagi Tuhan. Berani-beraninya ini setan menuding Tuhan dengan mengatakan bahwa, well, kulit ganti kulit katanya. Orang akan memberikan segalanya ganti nyawanya. Maksudnya dia akan menyangkali engkau untuk dia pertahankan dia punya nyawa. Tuhan berkata, well, okay, pertandingan berikutnya saya serahkan kepadamu lagi. Kenapa Tuhan melakukan hal ini? Karena Tuhan tahu akhir dari pertandingan ini adalah kemenangan. Pertandingan seperti ini akan membuat sejarah yang kekal, yang tidak akan terhapuskan. Seandainya kita semua mengerti bahwa ada perbincangan di sorga, ada pertandingan yang sedang diperhatikan oleh semua penghuni-penghuni di sorga.
Kita nggak perlu susah-susah nangis, mengeluh, keluar air mata, labrak sana sini. Pertandingan dalam kehidupan kita ini sedang diperhatikan oleh semua orang kudus dan semua penghuni surga beserta malaikat-malaikat. Semua sumber surga siap diberikan, dilimpahkan kepada mereka yang sama punya sikap respon surga. Tetapi semakin sikap kita adalah duniawi, maka berkat-berkat dan semua sumber-sumber surga semakin jauh dari kita. Maka terjadilah pencobaan yang kedua, yaitu kulit ganti kulit. Fisiknya dilukai, tulangnya dijamah, dia diberi penyakit, penderitaannya sangat parah. Ayub ditimpa barah yang sangat busuk baunya dan bahasa Jawanya melenyek apa itu ya. Dari atas kepala sampai telapak kaki. Semua penghuni surga deg-degan waktu hal itu terjadi. Mereka semuanya menarik nafas dan menahan nafas lama-lama. Saya bayangkan Bapak di surga pegang dia punya kursi kerajaan baik-baik, kencang-kencang. Rupanya dari bibir Ayub tidak keluar sesuatu yang berdosa lagi. Ujian yang kedua, Ayub lulus cum laude lagi. Luar biasa. Mazmur 46 ayat 1-7 dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut, gunung-gunung goyang oleh geloranya, Dia Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya dia diam di dalam tempat yang maha tinggi, dia berkuasa, dia ada dalam kedudukannya, dan dia melakukan segalanya yang baik untuk kita. Yang hanya perlu kita lakukan adalah trust and believe. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, firman-Nya. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, tinggikan di seluruh bumi. Ayub mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa, menjijikan, bau, sakit, dan tidak bisa tidur. Karena semua tubuhnya ditutupi dengan penyakit dan bara yang busuk. Dia mau tidur miring sana juga kena busuknya, juga sakit, kesini sakit, tengkurap sakit, kemanapun dia goyang sakit. Dalam keadaan yang sedemikian dia lulus cum laude. Kita seringkali baru sakit gigi sedikit kita sudah komplain. Kita baru nyut-nyut di sini sedikit saja kita punya alasan untuk nggak doa. Kaki baru gatal-gatal sedikit saja kita sudah telepon pastor. Kita masih punya mobil, masih punya rumah, kita bingung bagaimana ini untuk bulan depan. Mulut kita tidak bisa memuji Tuhan dan mengucap syukur dalam keadaan yang masih ada. Ini Ayub semuanya sudah hancur, hilang, anak-anaknya, budaknya, semua kekayaannya, sekarang tubuhnya, semuanya sudah habis. Tetapi dia berkata, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang, terpujilah Tuhan. Aku tidak punya apa-apa saat ini, puji Tuhan. Sebab aku tidak percaya keadaanku saat ini, keadaanku adalah masa depanku. Dengan melihat keadaan Ayub kita bisa belajar masa depan kita. Bahwa kita tidak hidup pada saat ini. Dengan semua keadaan-keadaan kita yang kekurangan dan sakit dan sebagainya. Itu sebabnya saat saudara bangun pagi dan menginginkan saudara melihat masa depan, katakan masa depan saudara. Hai penyakit, engkau bukan masa depanku. Hai kekurangan, engkau bukan masa depanku. Hai tekor-kor, Bapakku siap memberikan aku hidup dalam segala kelimpahan dan kemuliaan surga. Itu sebabnya terserah kamu mau bikin apa, tapi aku tidak anggap kamu ada. Aku hanya melihat masa depan dan tujuan Tuhan. Ayub luar biasa, dia menjadi teladan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan Ayub dalam hal ini tidak berdosa dengan bibirnya. Kita seringkali berdosa dengan bibir kita. Kita pikir kita dosa dengan mata kita karena kita lihat pornografi. Kita pikir kita berdosa banyak karena kita melakukan hal seksual dengan organ kita. Tetapi rupanya Tuhan menilai dosa juga dari mulut kita. Yakobus mengatakan jikalau seorang bisa menahan bibirnya maka dia adalah orang yang sempurna. Saya tahu kita semua mau menjadi orang yang sempurna. Sebabnya jawaban dari soalnya adalah be still
and geloof. Very good. Ujian yang ketiga, sahabat-sahabatnya datang. Dan mulailah mereka melihat keadaannya, mereka menangis, mereka nggak ngomong apa-apa 7 hari. Saya rasa bisa juga ya puasa bicara 7 hari ya. Mungkin untuk membersihkan kotoran-kotoran di mulut kita penting juga untuk puasa 7 hari. Kan kalau kita puasa dari tubuh kita nggak makan kan kita detox dong. Jadi kalau kita puasa mulut juga kita puasa detox kata-kata yang penuh dosa. Pengendalian diri yang luar biasa dari sahabat-sahabat Ayub. 7 hari mereka bungkam tidak bicara. Tapi kemudian ujian dimulai. Ayub merasa harus berbicara dan mewadahi simpati, empati dari sahabat-sahabat. Mungkin mereka datang dengan saya kemarinnya di pesawat ada anak kecil tuh mau pipis di WC. Saya tahu dia dia mau pipis tetapi dia nggak ngomong apa-apa. Terus dia hanya di depan toilet dia berbuat. Kita tahu dia pengen pipis. Maksudnya lama amat. Ya, gitu. Jadi saat sahabat-sahabat Ayub ini datang dan 7 hari melek lagi lihat safe, lihat keadaannya mereka nggak ngomong tapi tepuk jidat. Tahu artinya kan? Apa artinya tuh kayak gitu tuh? Dan mereka nggak ngomong, mereka hanya gesture saja tiap hari lihat lagi. Akhirnya karena mereka begitu empatinya, Ayub merasa harus ngomong. Saat saudara harus merasa meladeni teman-teman saudara atau orang-orang yang datang kepada saudara, dosa sudah mengintip di sana. Saudara bisa pilih 2 hal ini. Saudara tutup pintu, tutup HP, tutup semua internet, gak usah ketemu orang. Atau saudara bisa kasih mereka tetapi ada pembatas tembok kaca yang tebal yang gak usah ngomong. Atau yang ketiga saudara bisa tutup dengan tensoplas. Silakan saudara pilih. Sebab kita ini sedang diperhatikan oleh seluruh saksi awan dan malaikat dan Bapa di surga, Tuhan Yesus semuanya. Kalau saudara hafalkan ini, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku dimuliakan. Saudara akan tenang, diam menghadapi situasi apapun. Ujiannya adalah argumentasi. Saya belajar banyak dalam hal-hal seperti ini bahwa saya nggak harus ladenin orang-orang. I don't want to fight their level. Mereka belum ngerti level yang dimana Tuhan bawa saya. Itu sebabnya argumen mereka tidak perlu saya perangi. Karena dengan demikian saya akan bisa turun level kepada level mereka. Jadi saat mereka berargumen dengan keadaan saya yang sedang saya hadapi, saya cuman thank you, bye-bye, go home. Kamar. Sudah. Kelar. Kalau orang dunia get lost. Terus Nah, dalam pencobaan ini rupanya akhirnya dosa dengan lidah dia meninggikan diri dan menantang Tuhan. Kalau ada yang diajak argumen mulai knowledge, pengetahuan itu mulai dibeberkan dan mereka saling adu pengetahuan. Apalagi biasanya orang yang sudah diuji sampai level ini ya bukan orang-orang yang biasa dan bukan orang-orang yang bodoh. Ini kelas tinggi yang mana saya belum bisa menyamakan kedudukan saya dengan level rohani dia. Jadi tonyol kepalanya saja saya rada-rada hati saya naik. Terus saya belum sampai borokan di tonyol kepala. Dan saat orang yang luar biasa ini diuji dan mulai ada tandingannya, mulai dia keluarkan semua dia punya pengetahuan. Nah ini iblis kirim orang-orang untuk berargumentasi kepada kita supaya kita itu jatuh dalam dosa. Dosa bibir yang sangat keji sekali yang membuat dia sampai mengatakan dan mengutuki hari kelahirannya. Itu berarti dia menyalahkan Tuhan. Dia tidak mempercayai kedaulatan Tuhan.
hatinya mulai wavering. Semakin dia argue, semakin hatinya tidak mempercayai dirinya lagi. Semakin dia asa otak dengan pengetahuan temannya, semakin dia terpuruk lagi di hadapan Tuhan. Teman-temannya ini memberikan fakta yang umum. Tetapi sayang sekali Ayub harus fighting dengan pemikiran-pemikiran yang umum. Sedangkan seharusnya Ayub tahu bahwa dia bukan orang umum, dia adalah orang yang khusus, dia punya kasus yang khusus. Elifaz sahabat Ayub dalam Ayub 8 ayat 3 mengatakan, masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Itu betul, tetapi bukan untuk kasus Ayub. Saat ini banyak hamba-hamba Tuhan di tempat kami di Indonesia mulai menghakimi saya dan menyerang saya. Kemungkinan ada perbincangan di atas dan ada tantangan dakwaan iblis kepada Tuhan. Dari awalnya orang-orang di dekat saya yang menuding-nuding di depan saya seperti ini. Karena saya ingin grow up seperti Pastor Dios, jadi saya tenang waktu saya mendengarkan tudingan, melihat tudingannya. Pemimpin-pemimpin yang saya angkat dan saya tempatkan di berbagai beberapa regional, mereka tuding saya di depan saya seperti ini. Waktu hal itu terjadi, saya bilang, Tuhan, luar biasa ya kok saya diberi kesempatan seperti ini ya. Luar biasa, saya sudah dianggap layak untuk naik lagi nih. Mungkin perbincangan berikutnya di atas semakin naikkan lagi itu apinya. Dari 1-2 orang pendeta sampai akhirnya sekarang mereka rame-rame para teologi, ahli-ahli, dokter-dokter mereka berkumpul dan menghakimi bahwa Magdalene Kawoco is sesat. Ya, sekte mereka mengatakan bahwa saya ini sesat dan saya bilang wow. Ini luar biasa kalau saya sampai dimusuhin pendeta-pendeta yang besar di Indonesia. Saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga yang tidak banyak didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau lihat model saya seperti ini, apakah saya bisa nyakar mereka ya? Kalau mereka lihat foto-foto saya yang kayak Bollywood, masa mereka nyerang saya? Secara umum mereka akan lihat saya kasihan banget ini anak kok kurus. She looks so fragile. I have to protect her. Tapi kenyataannya sebaliknya mereka nyerangin saya. Ketua sinode yang sangat besar di Indonesia sudah pukul dia punya palu dan mengatakan kepada hamba Tuhan di Indonesia jangan main-main, jangan dekatin itu Magdalene. Saya bikin apa ini kok sampai neraka kepanasan ini terhadap apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang saya tulis dalam buku Pemuridan Menikmati Kemustahilan. Kalau engkau sampai melakukan sesuatu yang membuat neraka ribut, baru kamu akan diserang. Tapi kalau kau tidak bikin apa-apa, kau bukan ancaman untuk neraka, maka mereka akan diamkan kamu. Karena saya sudah menuliskannya di buku saya yang kedua, saya mempelajarinya, saya mengajarkannya. Jadi saya sudah siap saat neraka mulai kepanasan, saya tahu, hey, I'm doing something for the kingdom of heaven. Saya bilang sama iblis, kamu berani bikin saya seperti ini, saya bikin lebih lagi dunia ini untuk Tuhan. Kamu pikir kamu akan mencelakakan saya, kamu pikir saya makin umur makin jelek, makin tidak bisa apa-apa, saya makin cantik, makin kuat, makin bagus, saya akan bikin apa-apa. Haleluya. Saya akan keliling dunia, saya akan rebut tawanan-tawananmu semua iblis. Kamu pertama bikin hamba-hamba Tuhan memusuhi saya, sekarang nanti saya bikin mereka cinta sama saya semua. Kamu pikir kamu ketok saya dengan satu ketua denominasi, saya bikin semuanya itu ketua denominasi di Indonesia semuanya. Mereka datang kepada saya dan mereka bilang, Max saya mau belajar dari kamu. Kamu bikin saya gosip macam-macam, saya bikin semuanya terima kebenaran dari apa yang Tuhan berikan kepada saya. Biar kapok kamu. Kalau saya pergi sama Ibu Atta keliling dunia, kami mengalami banyak mujizat, kami berjalan di atas air, kami tembus tembok-tembok, kapok kowe setan. Jadi saya nggak mau perangin level mereka. Saya punya tujuan.
Tujuan saya adalah masa depan. Saya tidak melihat tuduhan mereka sekarang. Saya melihat penerimaan mereka masa depan. Saya tidak peduli penolakan mereka saat ini. Saya melihat di masa depan mereka berduyun-duyun dan mau bergandengan tangan. Untuk saat ini saya mau diam. Dalam 1 tahun ke depan saya akan merendam diri di hadirat Tuhan. Saya tidak peduli apa yang dunia katakan kepada saya. Sebab saya peduli apa yang Tuhan dan firman-Nya katakan tentang Magdalene Kawacho. Saudara jangan peduli apa yang dunia dan orang-orang sekitar saudara katakan tentang saudara. Peduli apa yang firman katakan tentang masa depan. Selalu iblis ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan selalu ingin memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Lebih lanjut saat Ayub ini berargumen akhirnya dia diolok-olok oleh sahabatnya. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab, kata Sofar? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Jadi semakin kita ini mengeluarkan isi hati kita, semakin ketahuan kebodohan kita. Ya, saudara belajar bagaimana kalau orang banyak bicara, malah banyak kesalahan, malah kelihatan bodohnya. Kita tidak akan banyak bicara sebelum kita diminta untuk bicara. Orang bijak akan mengumpulkan bicaranya, kata-katanya, dan kemudian saat pada waktu yang tepat dia mengeluarkannya, itu akan sangat berharga. Mulailah diketahui oleh teman-temannya bahwa Ayub ini sudah mengurangi rasa hormat kepada Tuhan. Sampai teman-temannya harus memperingatkan dia, mempersalahkan dia. Mengatakan dalam pasal 15 ayat 4, bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Ayub akhirnya dituduh oleh teman-temannya, diperingatkan dan dinasehati oleh teman-temannya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya dalam pasal 16 ini Ayub sudah mulai panas hati dan dia mengumpat. Dia berkata dengan kata-kata yang kasar, dia katakan pegur sialan engkau katanya. Dari panas hati, dari argumentasi, keluar umpatan. Dia mulai membeberkan tentang bagaimana dirinya masa yang kemarin-kemarin. Bukankah banyak orang-orang yang sudah kutolong Tuhan? Bukankah aku seolah menjadi Tuhan bagi mereka? Tetapi kenapa engkau perlakukan aku seperti ini saat ini? Engkau tidak adil Tuhan. Itulah dosa bibir. Semakin kita argumen, semakin kita membuka mulut, semakin banyak dosa-dosa kita. Nanti saudara baca di rumah Ayub 38 dan seterusnya, yang akhirnya Tuhan mulai berbicara dari dalam badai. Tuhan mulai menantangnya dengan mengatakan berdirilah sekarang, bersiaplah seperti laki-laki. Tuhan menantangnya untuk menimba pengetahuannya tentang bumi, tentang alam semesta, tentang penciptaan, tentang binatang, tentang kehamilan, tentang kekelaman, tentang gelombang-gelombang, tentang fajar, tentang sumber laut, tentang salju, tentang hujan, tentang luasnya bumi, geografi, tentang pucuk-pucuk rumput yang masih muda, tentang ayahnya hujan. Kenapa bisa menimbulkan embun? Pasti ada ayahnya. Tentang banjir, tentang awan-awan, tentang gumpalan tanah, debu yang membeku, tentang burung-burung, tentang singa muda, tentang kelahiran para binatang. Dalam kesemuanya itu Ayub menundukkan diri. Itu baru satu sesi pertanyaan Tuhan. Tuhan masih belum selesai dengan Ayub, Tuhan melanjutkan lagi dengan binatang-binatang yang buas yang luar biasa. Tentang kuda Nil, tentang Leviathan, tentang buaya yang sangat besar, tentang beast, makhluk yang besar. Karena dia sudah menundukkan diri dan tidak bisa menjawab apapun, Tuhan bilang baiklah sesi kita selesai. Kalau kau tantang aku, saya masih punya beribu-ribu sesi untuk kau jawab. Kau tidak level sama sekali dengan aku. Kau tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku karena engkau tidak tahu pikiranku. Sebagaimana seharusnya engkau, teman-temanmu gak level dengan kamu dan tidak seharusnya engkau kasih jawab kepada mereka. Karena memang aku tahu engkau orang yang saleh, jujur dan benar dan takut akan Tuhan. Aku punya satu special case yang mana aku akan memberkati engkau dengan luar biasa.
Seandainya saja engkau dalam ujian yang ketiga ini engkau diam saja, engkau pastilah lulus cum laude lagi. Anyhow, I will bless you. Dalam kelemahan-kelemahan kita, dia tetap menjagai kita dan ingin memberkati kita. Tetap berpegang teguh kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dalam keadaan apapun yang tidak pernah terjadi kepada manusia yang pernah hidup di bumi pun, percayalah kepada In welke Tuhan. situatie Karena ujian-ujian kita selalu didesain dengan cara yang berbeda. Tetapi saudara sudah tahu jawabannya, apa jawabannya? Ya, diam dan percaya. Belum sampai nyawa saudara yang diambil. Masih dari mulut Ayub bisa memuji Tuhan. Kekayaannya, anak-anaknya, lembu-lembunya, semuanya dihabiskan, tubuhnya. Tetapi mulutnya masih ada yang bisa dia ucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menyatakan diri kepada Ayub secara pribadi. Tuhan melindunginya selama masa-masa ujian berlangsung. God beschermt. Dan betapa dia mengasihi Ayub dengan kasih yang kekal. Setelah semuanya selesai, teman-temannya harus minta maaf dan didoakan oleh Ayub. Itu adalah cara Ayub bisa memberikan pengampunan kepada mereka-mereka yang telah menganiayanya selama dia dalam penderitaan. Dengan ini kita mempelajari bahwa kita harus minta maaf kepada orang yang menyakiti kita. Bukan meminta maaf kepada pendeta kemudian minta pengampunan dan didoakan dari pendeta. Itu cara yang enak sekali, En dat mudah. is heel makkelijk. Tapi saudara, seperti ini mereka harus datang kepada orang yang dilukai. Firman Tuhan mengatakan lewat Ayublah mereka akhirnya disembuhkan dan dipulihkan. Hanya lewat Ayub, bukan lewat pendeta-pendeta lain. Niet Dan dari pihak Ayub pun dibutuhkan kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai dirinya. Setelah pengampunan terjadi, Tuhan melimpahkan berkat kehidupan yang panjang 140 tahun lagi sesudah peristiwa. Dia memiliki jumlah anak yang sama, tetapi yang pertama tidak dikatakan lebih cantik dari semua gadis-gadis di negeri itu. Kali ini anak-anaknya lebih baik kualitasnya. Dia dibersihkan, dipulihkan, dia diampuni. Dan dia akhirnya hidup dalam segala kelimpahan Tuhan. Dia memenangkan pertandingan antara Tuhan dan setan. Kita tahu bahwa jikalau ada pertandingan berlangsung, Tuhan senantiasa berjaga-jaga. Di saat saya melewati hal-hal yang sulit, saya selalu ingat bahwa pada saat Israel harus menyeberangi laut merah yang begitu luar biasa, Tuhan semalam-malaman dikatakan dia berjaga-jaga. Seperti seorang tua jikalau melihat anaknya sedang sakit panas, orang tua itu akan berjaga-jaga semalaman. Anaknya sedang akan ujian, orang tua sibuk menyiapkan semuanya dan menolong dia dalam belajar. Saat anaknya mulai pacaran, orang tua juga berjaga-jaga di pintu. Saat anaknya mulai akan menikah, orang tua mulai hatinya sedih, menangis dan berjaga-jaga juga. Saat anaknya mau melahirkan, orang tua jauh-jauh dari Indonesia datang ke Nederland untuk tinggal dengan anaknya. Lebih-lebih Bapa kita di surga. Dia tahu menjagai kita saat kita masuk dalam pertandingan. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur atau terlelap. Dia tahu menjagai perbuatan tangannya. Dia mengasihi saudara. Dia ingin yang terbaik dari saudara. Saudara belum akan nampak kebaikannya sebelum saudara diuji dengan api ujian. Saat sebuah mobil akan diluncurkan, dia harus diuji dulu untuk memvalidasi kekuatannya dan kemampuannya. Saat saudara akan diakui sebagai orang-orang yang luar biasa dengan iman yang besar sebagai pahlawan iman, saudara juga harus divalidasi dulu melewati ujian-ujian pencobaan api-api yang sangat panas. Apakah saudara layak untuk ditempatkan bersama sejajar dengan para pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11? Saya membayangkan ada the Hall of Faith. Kalau saudara ke Washington DC, saudara melihat nama-nama para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Amerika, di sana tertulis kecil-kecil berjajar di hall hero mereka. Saya membayangkan suatu hari di surga nanti ada suatu upacara penghormatan untuk para pahlawan-pahlawan iman. Mereka-mereka yang telah menyelesaikan pertandingannya selama di bumi ini dengan sempurna.
Doa saya agar saudara mengakhiri pertandingan dengan sempurna. And that is Go into all the world and make disciples of all nations. I love you all, disciples of Christ. God bless you.